Marilah belajar bersama Novita Bernadia Mite Sede. Halo anak-anak hebat, selamat berjumpa lagi bersama Ibu Novi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bersama anak-anak Tuhan Yesus yang manis dan baik hati dengan tema pelajaran kelahiran Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajar kita, marilah kita bersama-sama mengambil sikap untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Betlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Setelah kita mempelajari materi ini, siswa dan siswi diharapkan mampu untuk bersyukur atas kelahiran Yesus sebagai wujud kasih Allah yang maha baik kepada umat manusia. Peduli terhadap sesama sebagai wujud penghayatan nilai-nilai kasih Allah dalam kisah kelahiran Yesus. Mengenal kisah kelahiran Yesus sebagai wujud kasih Allah yang maha baik. Melakukan perbuatan kasih sebagai wujud pewartaan kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Berikutnya kita masuk dalam pemikiran dasar dalam pembelajar ini agar kita boleh paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Kegembiraan dapat dimunculkan karena mendapat hal-hal yang baru dan sesuatu yang menyenangkan baginya, seperti mendapat hadiah, mendapat adik, naik kelas, berekreasi, dan sebagainya, termasuk ketika merayakan hari Natal. Peristiwa kelahiran bayi selalu membawa berita gembira bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Peristiwa kelahiran Yesus merupakan kabar gembira, karena sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi sebagai juru selamat. Hari kelahiran Yesus disebut Hari Natal. Hari Natal dirayakan oleh umat Katolik setiap tanggal 25 Desember. Kelahiran Yesus membawa arta gembira bagi kita semua. Kelompok pertama yang mendapat kabar gembira kelahiran Yesus adalah para gembala. Merekalah yang mendengar nyanyian para malaikat dan yang pertama bergembira karena dapat menyembah bayi Yesus. Mereka menyambut kedatangan Yesus di kandang dengan kesederhanaan, ketulusan hati, dan kepercayaan. Kegembiraan dan kesederhanaan para gembala dapat dijadikan contoh teladan bagi murid kelas 1 untuk merayakan hari Natal. Kegembiraan para gembala juga dirasakan oleh 3 orang Majus dari timur. Mereka mencari bayi Yesus dengan petunjuk bintang besar yang menandakan bahwa Raja Besar telah lahir di dunia. Mereka menyembah bayi Yesus dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Perayaan Natal hendaknya dirayakan dengan hati yang terbuka menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat manusia, bukan hanya mengutamakan hal-hal yang lahiriah, seperti baju baru, makanan yang enak, dan hadiah Natal. Natal dirayakan dengan kegembiraan, kesederhanaan, ketulusan hati karena Natal merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada manusia. Sekarang marilah simak dengan seksama cerita yang akan Ibu Novi bawakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui seorang gadis yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi dan Tuhan. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan keturunannya tidak akan berkesudahan." Setelah menerima berita dari malaikat Gabriel, Maria yang masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang telah mengandung, Yusuf tunangannya akan meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf, sehingga ia mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri. Maka Yusuf pun akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria,
Ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Betlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Betlehem. Padahal Maria hampir melahirkan, Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka berangkat ke Betlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan, tetapi mereka ditolak karena berasal dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan dalam palungan dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Setelah kita semua mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mari menyiapkan alat tulis untuk menulis beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang sudah kita dengar. 1. Mengapa Maria dan Yusuf ke Betlehem? 2. Apakah Maria dan Yusuf diterima di Betlehem? 3. Di manakah tempat kelahiran Yesus? Setelah selesai menulis, mari mendengarkan peneguhan atau kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Peneguhan. Kisah kelahiran Yesus membuat kita gembira. Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mencintai manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir di gua kandang hewan dan dibaringkan dalam palungan. Tempat ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Yesus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin maupun kaya. Apakah kamu pernah mengunjungi bayi Yesus pada hari Natal? Apakah kamu pernah melakukan perbuatan yang baik untuk orang tua, guru, dan teman-teman? Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk kami, Engkau datang untuk semua orang, yang miskin maupun kaya. Engkau membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak kecintaan Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga dengan memahami dan mengenal Tuhan Yesus lebih jauh, iman kita boleh semakin kuat sehingga segala macam godaan hidup bisa kita lewati, terlebih godaan di tengah zaman yang semakin modern.